sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ungkam Medi di channel terkacau walau ribut enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas di sini? Aku mau bahas beberapa pembahasan yang memang harus dibahas di sini. Dan ini pembahasan yang kalian minta gitu. Makasih banget buat kalian yang selalu ngasih info. Makasih banget. Oke, jadi untuk pembahasan pertama di sini aku mau ngebahas soal keuuan dalam demo yang kemarin dilaksanakan ya. Banyak yang uwu-uwuan, tetapi mungkin yang disorot cuma yang ini. Karena ada kesalahpahaman. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada pendemo dari rombongan berjas kuning. Nah, di situ tuh mereka ada cewek, ada cowok, tetapi mungkin saja cewek dan cowok ini adalah seseorang yang berhubungan alias berpacaran gitu. Nah, di suatu ketika ada salah satu video yang dimana si cowoknya tuh ubu banget ke ceweknya. Kalian penasaran nggak videonya kayak mana? Coba kita lihat ya. Oke, banget ya, cowoknya tuh melindungi ceweknya. Nah, video ini cewek itu sendiri yang memposting, tetapi yang memvideokan mungkin orang lain. Itu nggak sengaja kayaknya ya, itu lagi memvideo situasi di situ. Tiba-tiba ada keuuan yang terekam kamera. Nah, setelah ini viral, tiba-tiba ujuk-ujuk ada cewek yang nangis-nangis. Nah, aku nggak tahu itu hubungannya apa sama mereka, tapi kenapa orang-orang itu menghubung-hubungkan si cewek yang nangis-nangis itu dengan pasangan ini? Kayak siapa sih yang pertama gitu bikin kayak gini? Yang nyatuin gambarnya gitu, nyatuin videonya. Nah, kita coba lihat videonya ya guys ya. Oke. Awalnya postingan si Mbak yang nangis ini tuh polosan, gak ada kata-kata apapun di TikTok si Mbaknya, tetapi gak tahu kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk ada tulisan terima kasih kamu sudah menghancurkan hubungan saya. Nah itu, siapa yang bikin kayak gitu? Dan videonya tuh udah dihapus sama si cewek yang nangis ini. Nah setelah di TikTok videonya tuh kayak gitu, jadi orang kan bertanya-tanya ya, itu kenapa sih orang gitu? Apa yang terjadi, kenapa captionnya kayak gitu, apakah si cewek yang tadi nangis itu ya disakitin gitu, atau cewek yang ubu-ubuan sama cowok yang tadi itu ya merebut, atau bagaimana ya. Nah di sini ada postingan dari akun Facebook bernama Edo Ardinaldi Seniego dengan captionnya kayak gini, lagi rame bahas ginian, ikutan sedikit. Ini kejadian di kotaku dan banyak banget yang repost soal keubuannya. BTW, harus tahu gengs, infonya itu cewek selingkuhannya. Wah, ini udah ngejudge selingkuhannya, padahal kita nggak tahu ya. Dan ada klarifikasi bahwa ini cewek barunya dan yang nangis itu mantannya. Tapi tetap aja beban GBLK. Dan ternyata cowok aslinya nama inisialnya A itu komen di postingan ini. Kenapa bisa disebut beban? Karena mereka berdua cuma update story doang, bukan bikin orasi, bantu teman-temannya pas demo kemarin. Kenapa bisa tahu? Karena teman gue posisi di belakang ini mereka berdua. Maka no uwu-uwu tai anjege beban-beban siga sakura. So, bukan gue mau pansos atau ngurus hidup orang atau apalah ya, gue pernah ngerasain hal beginian. Rasanya sakit GBLK, jadi gak usah post ginian juga, udah pada tahu. Oke. Nah, jadi postingan ini tuh membuat orang-orang berpikir, wah, berarti ini tuh selingkuhannya gitu. Mungkin ya perasaan cewek yang ubu-ubuan tadi tuh, lah, kenapa gue yang jadi disalahin? Padahal kan cowok itu pacar gue. Kayak apa sih maksudnya gitu, mungkin kayak gitu. Dan setelah dia mendengar berita itu, dia pun langsung membuat klarifikasi dan kita dengar klarifikasinya seperti apa. Ya aku bakal balas ini ya. Sebenarnya emang iya kita emang pacaran. Dari sebelum demo pun kita udah pacaran. Oke. Nah sudah demo sudah ke all video baru aku tahu gitu kalau misalkan banyak yang ngechatin aku bahwa kak cowok kakak udah punya pacar, katanya ada yang nangis gitu. Nah di situ juga aku sakit gitu, soalnya aku juga ngerasa kebohongin dong. Nah aku tanya langsung ke cowoknya, ini benar kok kamu
tega banget gitu ke kita berdua gitu. Oke. Dan aku juga nggak tahu apa-apa, awalnya nggak tahu cewek itu mungkin nggak tahu aku, sudah ke up baru kita tahu sama-sama. Dan si cowoknya bilang itu masa lalu aku, itu mantan aku, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Oke. Kamu percaya kan? Nah di situ aku oh ya udah iya percaya, nih aku bakal balas ini ya. Oke, dia bilang itu mantannya. Oke, catat ya, mantannya. Berarti bukan pacarnya, berarti udah masa lalu dan nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Oke. Nah, tetapi aku lihat juga di sini tuh ada postingan pada cowoknya. Kita lihat. Aduh, kasihan. Kenapa mbaknya nangis kayak gitu? Mbak mantan saya bukan kan? Saya juga nggak kenal mbak. Tolong klarifikasinya. Mbak nangis kenapa? Nah, oke. Jadi, oke aku ngerti ya. Dia menduetkan video tersebut dan si A ini tuh nggak kenal sama si cewek yang tadi nangis. Langsung di komen dan direspon ya. Mas tolong, aku gak kenal sama kamu. Dan aku gak pernah bilang kalau aku mantan kamu. Aku nangis karena aku memang ada masalah. Oke. Terus komen lagi. Jadi gak ada sangkut pautnya sama hubungan kalian. Oke, nah itu. Intinya mereka itu tidak ada sangkut pautannya. Dan yang jadi masalah itu siapa yang pertama kali menyimpulkan bahwasannya itu mereka keuangannya itu di atas penderitaan orang lain. Siapa yang pertama bikin postingan tersebut? Dan siapa yang membuat caption tersebut yang menjadikan orang-orang berpikir bahwa si teteh yang ungu itu malah jadi ngerebut pacar orang. Padahal si teteh yang nangis itu bukan siapa-siapanya dan gak kenal sama sekali. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalian tolong jangan hujat lagi cewek dan cowok yang ubu-ubuan itu, karena ya mereka itu nggak ada sangkut pautannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua guys, yang dimana aku mau ngebahas soal berita viral yang viral banget di TikTok. Banyak banget yang ngabarin ke aku bahwasanya Bapak Insinyur Soekarno masih hidup. Oke, siapa yang pertama kali mengeluarkan kata-kata tersebut atau ujaran tersebut kita belum tahu, dan ya sekarang udah tersebar gitu aja masalah itu. Dan banyak yang bertanya, masa sih bener nggak gitu. Nah di TikTok banyak banget kan postingan-postingan orang-orang yang menganggap bahwasanya Bapak Insinyur Soekarno itu masih hidup. Dan ini guys postingan-postingannya ya. Oke, ini dari TikTok Via ya. Dia menuliskan di TikTok, kalian sadar nggak sih, kalau benar di kuburan Soekarno tidak ada jasadnya, berarti Soekarno mau menyelamatkan kedua kalinya negara kita. Terus Villa Soekarno yang dibilang angker itu supaya orang asing yang pernah Soekarno janji itu tidak curiga kalau Soekarno masih hidup. Megawati, anaknya Soekarno aja nggak pernah ngelayat ke kuburan Soekarno. Dan selama ini Soekarno ngasih kode sama kita dengan perkataannya yang sekarang sedang kita alami. Dan kitanya aja dari dulu gak pernah ngerespon perkataan Soekarno. Menurut aku ya, maaf kalau aku sok tahu. Oke. Nah itu guys, salah satu postingan. Masih banyak postingan-postingan yang menganggap Bapak Insinyur Soekarno itu masih hidup. Nah di sini juga ada yang bertanya kepada Mbah Mijan. Katanya gini, Mbah, apa benar Insinyur Soekarno masih hidup? Kita lihat jawaban dari Mbah Mijan. Halo, ini Abi 1. Oke. Apa benar IR Soekarno masih hidup? Masih. Oke. Nah, di sini Mbah Mijan menjawab masih. Tetapi kita nggak tahu ya maksud dari Mbah Mijan itu apa nyebut masih. Apakah masih hidup ataukah masih hidup di hati masyarakat atau masih apa gitu. Kita juga belum tahu ya karena belum pasti. Nah, postingan tersebut itu menjadi pertanyaan kita semua. Bener nggak sih? Kalau masih hidup ada di mana gitu kan? Nah, padahal guys, dalam sejarah, dalam artikel-artikel yang udah beredar luas gitu, udah beredar lama, bahwasanya Bapak Insinyur Soekarno itu sudah wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Pada saat itu umur Bapak Insinyur Soekarno 69 tahun. Dan beliau pun lahir pada tanggal 6 Juni 1901.
Dan kalau misalkan kita hitung dari kelahiran beliau itu lahir 1901 dan sekarang 2020. Dan mungkin saja umur beliau kalau misalkan masih hidup sekarang itu ada 119 tahun. Dan dari artikel yang aku baca, pada akhir hidup Bapak Insinyur Soekarno itu sangat menyedihkan, guys. Nah, pada saat beliau meninggal, beliau dimakamkan tidak sesuai wasiatnya. Nah, di sini aku mau cerita sedikit soal kisah akhir hayat Bapak Insinyur Soekarno yang menyedihkan itu. Nah, pada saat itu beliau adalah presiden. Setelah dijatuhkan pada Maret 1967, dengan naiknya Jenderal Soeharto jadi presiden, Bapak Insinyur Soekarno menjadi tahanan rumah di Istana Bogor. Kemudian dipindahkan ke Wisam Yaso di Jakarta, guys. Yang sekarang itu menjadi Museum Satria Mandala ya. Nah, entah terjadi hal apa pada masa itu, beliau dikucilkan, guys, dari rakyat Wisma Yaso di penghujung Desember 1967. Bahkan keluarganya pun sulit menemui Bung Karno, guys. Untuk membesuknya pun keluarganya harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang di situ. Nah, pada masa itu ada yang pernah nengok beliau, yaitu Bapak Ali Sodikin. Bapak Ali Sodikin itu adalah gubernur pada masa itu ya di Jakarta. Bapak Ali itu menengok Bapak Insinyur Soekarno di Wisma Yaso, guys. Dan nah di situ Pak Ali mengungkapkan keadaan yang Pak Ali lihat. Di situ keadaannya kotor banget dan pokoknya nggak bersih, guys. Padahal Bapak Insinyur Soekarno itu sangat cinta kebersihan. Nah di situ Pak Ali bingung kan, kenapa ada orang yang bisa seperti itu kepada Bapak Insinyur Soekarno. Nah waktu pun berlalu dan akhirnya Bapak Insinyur Soekarno itu sakit, guys, dalam waktu singkat. Dan ya sakitnya itu tanpa perawatan yang baik. Akhirnya Bapak Insinyur Soekarno meninggal, guys, pukul 7 pagi pada tanggal 21 Juni 1970. Nah itu dilansir dari autobiografinya Bung Karno Menyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Indi Adam. Dan beliau pun berwasiat beliau ingin dimakamkan di tempat yang pepohonan rindang dan dikelilingi oleh alam-alam yang indah, di samping sungai dengan udara-udara yang segar, guys. Selain itu, guys, menurut sejarawan Aspi Warman Adam, sahabat Bapak Insinyur Soekarno, Masa Agung, dalam buku wasiat Bung Karno yang terbit tahun 1998 mengungkapkan, guys, bahwasanya Bapak Insinyur Soekarno menuliskan semacam wasiat masing-masing 2 kali, guys. Yang pertama kepada istrinya Bu Hartini, terus yang kedua itu kepada Ibu Ratnasari Dewi. Di dalam wasiat tersebut dicantumkan tempat makam Bung Karno, guys, yakni di bawah kebun nan rindang Kebun Raya Bogor. Nah itu tulis Aspi. Nah begitu, guys. Jadi apa yang aku utarakan barusan itu terdapat dari artikel yang sejak lama sudah beredar. Oke. Nah jadi gimana menurut kalian? Ya ini masih pertanyaan sebenarnya gitu. Masih banyak orang yang berkonspirasi tentang Bapak Insinyur Soekarno ini. Tapi setahu aku kalau Bapak Insinyur Soekarno itu dalam sejarah, dalam artikel ya sudah meninggal. Karena di situ kan udah tertulis ada tanggal 21 Juni kan. Oke, jadi itu aja yang bisa aku bahas. Terima kasih banget buat kalian yang selalu ngasih info. Buat kalian yang pengen ngasih info boleh komen di kolom komentar atau DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi gitu aja, guys. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam grip enjoy.